Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjut lagi buku Nahwu kedua. Kita sudah masuk di pembahasan hari ini, alhamdulillah, babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Jadi kita akan mengenal tandanya rofa apa, tanda nasab apa, tanda jer apa, tanda jazm apa. Dan penulis rahimahullah dalam pembahasan tanda rofa, nasab, jer, jazm ini tidak ada contohnya, hanya tanda. Hanya tanda. Jadi kita tentunya nanti membutuhkan contoh. Bahkan penulis tidak jelaskan, misalnya nanti alamat rofa itu ada pada isim mufrad. Belum tidak jelaskan isim mufrad itu apa. Nah, ini yang masalah nanti kalau antum jadikan buku ini sebagai buku apa? Pertama. Karena tidak dijelaskan apa itu isim mufrad. Sebut jamak, tidak dijelaskan apa itu jamak. Maka nanti di catatan kaki insya Allah ada. Untuk mengulang yang telah lewat lagi. Iya. Kata penulis babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda i'rab. Bab mengenal tanda i'rab. Li rafi arba'u alamatin. Langsung. Untuk rofa ada 4 tanda. Jadi kalau di Miftah, tanda, contoh tanda. Contoh tanda. Kalau sini tanda dulu. Tidak ada contohnya. Iya, tanda saja dulu, baru nanti tempatnya masing-masing dari tanda itu. Iya, ini bisa dikatakan kesimpulan bagus kalau kita bisa nanti mendatangkan contoh dan sudah mengerti isim itu isim apa. Lihat, li rafi arba'u alamatin. Untuk rofa ada 4 tanda. Artinya, kalimat dalam bahasa Arab kalau di rofa tidak akan pernah keluar dari 4 tanda. Tidak ada tanda lain. Ini sudah diteliti. Ketika tanda di rofa, tahu di rofa kan? Iya, di rofa artinya kalau kemasukan penyakit rofa. Kalau kemasukan penyakit rofa, maka tandanya hanya ada 4. Ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Ini dia. Jadi ketika kata dalam bahasa Arab, ya, dia di rofa. Kata dalam bahasa Arab dia di rofa. Maka tidak akan pernah keluar dari 4 tanda. Ya, tanda dhammah, waw, ya, alif dan apa? Nun. Iya. Tidak akan pernah keluar dari 4 tanda itu. Jadi untuk rofa ada 4 tanda. Beliau bilang ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Dhammah, waw, alif dan nun. Nanti sebentar lagi beliau akan menjelaskan di mana apa kata yang beralamatkan dhammah. Apa kata yang beralamatkan waw, apa kata yang beralamatkan alif, apa kata yang beralamatkan siapa? Nun. Yang jelas antum tahu dulu sekarang untuk tahap awal ini, kalau kata di rofa maka tidak akan pernah keluar dari tanda dhammah, waw, alif, nun. Semua kata di rofa. Iya, semua kata. Ketika antum bilang ini kata marfu di rofa, maka tandanya tidak boleh keluar dari ini. Apa tandanya? Dhammah, waw, alif atau apa? Nun. Sekarang akan diuraikan di mana dhammah. Kata beliau fa'amma dhammatu. Adapun dhammah. Fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'a. Adapun dhammah, maka dia akan menjadi tanda rofa fi arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat. Adapun dhammah, ia menjadi tanda untuk rofa pada 4 tempat. Jadi ini dhammah, dia akan menjadi tanda untuk rofa pada 4 tempat. Artinya tidak ada tempat kelima. Ketika kata di dhammah, maka dia rofa, kan begitu? Dan kalau dia rofa, maka tidak akan keluar dari 4 tempat. Hanya ada 4 kata dalam bahasa Arab yang tanda rofanya dhammah.
Apa itu kita baca dulu yang diucapkan oleh penulis, baru nanti kita baca catatan kaki. Al-isbil ismil mufradi. Pada isim mufrad. Antum kalau lihat di tabel, isim mufrad, tanda rupanya apa? Isim mufrad, tanda rupanya apa? Dhamma kan? Di tabel. Di tabel. Kemudian yang kedua, wa jam'it taksiri, pada jamak taksir. Antum lihat jamak taksir, rupanya dengan tanda apa? Hah? Rupanya dengan tanda apa? Dhamma. Kan begitu kan? Jamak taksir. Tempat kedua, tempat ketiga, wa jam'il muannats salim, pada jamak muannats salim. Waktu jamak muannats salim di tabel, tanda rupanya apa? Hah? Dhamma. Iya. Tanda rupanya adalah dhamma. Iya. Kemudian terakhir, wal fi'lul mudhari, dan fi'il mudhari. Tapi perhatikan baik-baik, fi'il mudhari yang diropa dengan dhamma yang mana? Dari 3 fi'il mudhari. Sahih akhir dan mu'tal akhir. Jadi mencakup 2 ini. Fi'il mudhari sahih akhir dan mu'tal akhir, tandanya dhamma. Alladzi lam yattasil bi akhiri syai', yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Fi'il mudhari. Jadi tempat keempat adalah fi'il mudhari. Tempat tandanya dhamma adalah fi'il mudhari. Hanya saja belum bilang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Maksudnya fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun, serta tidak ada nun taukid dan tidak ada nun niswa. Inilah dibilang sesuatu. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya bisa antum katakan fi'il mudhari akan diropa dengan dhamma kalau tidak ada alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun, tidak ada nun taukid, tidak ada nun niswa. Karena kalau ada nun niswa, mabni di atas apa kemarin? Kalau ada nun niswa, mabni di atas sukun. Kalau ada nun taukid, mabni di atas fathah. Kalau ada alif, waw, ya, alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun, maka dia akan apa? Tanda ropanya dengan apa? Thubutun nun. Makanya penulis bilang fi'il mudhari diropa dengan tanda dhamma kalau tidak bersambung dengan sesuatu. Inilah sesuatu itu, 5 ini. Enggak usah dicatat, ada di catatan. Iya, ada semua itu. Capek-capek mau catat. Yang penting dipahami dulu. Inilah yang alamat ropanya dengan dhammah. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari. Cuman fi'il mudhari ada syaratnya, tidak bersambung dengan sesuatu. Sesuatu itu maksudnya tidak bersambung dengan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun, nun taukid, nun niswa. Paham kan? Dipahami nih. Contoh fi'il mudhari, untuk fi'il mudhari yaktubu. Perhatikan kata yaktubu. Ini fi'il mudhari marfu dengan dhamma. Kenapa? Tidak ada alif nun, waw nun, ya nun, tidak ada nun taukid, tidak ada nun niswa. Dhamma. Yada'u. Yada'u. Perhatikan ini yada'u. Ini fi'il mudhari marfu dengan dhamma, tandanya pasti. Karena tidak ada alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun, nun niswa dan nun taukid. Oh, marfu dengan dhamma. Itulah kata yang diropa dengan dhamma dalam bahasa Arab. Semua kata dalam bahasa Arab kalau diropa dengan tanda dhammah, kalau itu dia. 4 itu. Jadi ini lebih digolongkan lagi. Kalau di buku sebelumnya harus disebutkan satu-satu tanda, contoh tanda. Ini sudah dipastikan begitu. Cuma tidak berurut. Karena dibahas sekarang adalah menjadi pokok tandanya dulu. Baru tempatnya. Dipahami ini kan? Kita baca terjemahan. Adapun dhammah menjadi tanda untuk ropa pada 4 tempat. Tempat pertama isim mufrad. Isim mufrad. Baca catatan 32. Isim mufrad, kata tunggal, adalah apa yang bukan mutsanna, bukan jamak, bukan pula dari asmaul khamsah. Contoh kitabun, mirsamun, rojulun. Ini contoh isim mufrad. Paham kan? Contoh kalimat dalam keadaan ropa, karena penulis tidak mencontohkan. Contoh kalimat dalam keadaan ropa, ja'a rojulun. Ja'a rojulun. Kata rojulun, tanda ropanya adalah apa? Dhamma. Dipahami ini? Itu kalau diuraikan. Jadi tempat ropa pertama, tempat ropa, tanda ropa pertama dhamma. Tempatnya dhamma pertama, isim mufrad. Saya ulangi.
tanda ropa pertama siapa? Dhammah. Paham kan? Dan kata yang diropa yang pertama dengan alamat dhammah adalah isim mufrad. Itu contohnya dalam keadaan ropa. Tempat kedua jam'u taksir, kembali ke atas. Tempat kedua jam'u taksir. Ingat, penulis tidak ada contoh, tidak ada pengertian. Tidak ada contoh, tidak ada pengertian. Inilah yang membuat nanti susah kalau ini dijadikan buku pertama tanpa catatan di bawah. Tapi kalau antum bawakan dengan catatan, tidak apa-apa jadi pertama. Dipahamkan? Tidak ada masalah. Ya, karena tahun lalu buku pertamanya ini. Di santri tahun lalu. Tidak ada masalah juga. Iya, tapi harus dibawakan di bawah catatannya. Jadi jamak taksir, pengertiannya di bawah, 3. Jamak taksir adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih banyak daripada 2 laki-laki atau wanita, bersamaan dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Paham jamak taksir ya? Dia menunjukkan 2 laki-laki, lebih dari 2 laki-laki, lebih dari 2 perempuan. Bersamaan dengan adanya perubahan dalam bentuk mufradnya. Contoh, rajulun menjadi rijalun, waladun menjadi apa? Auladun. Lihat itu. Rajul rijal, walad aulad. Berubah bentuk mufradnya? Berubah. Itulah dibilang jamak taksir. Yang berubah bentuk mufradnya. Yang berubah bentuk mufradnya. Iya. Contoh yang kalimat dalam keadaan ropa. Kan itu tadi baru contoh kosakata. Sekarang contoh kalimat dalam keadaan ropa. Ja'a rijalun. Ja'a rijalun. Rijalun sekarang dalam keadaan ropa. Kenapa kira-kira? Kan sekarang dia sebagai fa'il. Ya kan begitu. Kata rijal, ropa, tanda ropanya adalah dhammah. Kata rijal, tanda ropanya adalah dhammah. Karena dia jamak taksir. Kan dia adalah jamak taksir. Kemudian ketiga, jam'ul mu'annatis salim. Tempat dhammah yang ketiga adalah jamak muannas salim. Adalah jamak muannas salim. Catatan di bawah 34. Catatan 34. Catatan 34. Jamak muannas salim adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih banyak daripada 2 wanita dengan tambahan alif dan ta pada akhir katanya. Paham pengertian jamak muannas salim? Dia adalah jamak muannas salim adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih banyak daripada 2 wanita dengan tambahan alif dan ta pada akhir katanya. Contoh, muslimatun menjadi muslimatun. Banyak wanita muslimah. Kafiratun, kafiratun. Sobiratun, sobiratun. Paham kan? Cara membuat jamak muannas salim. Ini dikasih tahu lagi. Paham kan? Karena jangan sampai nanti antum jadikan buku pertama jadi enggak apa-apa. Sudah dikasih tahu dasarnya. Cara membuat jamak muannas salim adalah jika kata tersebut terdapat padanya ta marbuto. Sudah ada ta marbutonya. Maka dihilangkan ta marbutonya. Kemudian ditambahkan alif dan ta. Ini caranya. Paham ya? Ini caranya. Dan jika tidak ada ta-nya, maka tinggal ditambahkan alif dan ta pada akhir katanya. Contoh, muslimatun menjadi muslimatun. Maryamu, kata Maryamu menjadi maryamatun. Demikian seterusnya. Paham caranya ini? Ini diingatkan lagi caranya. Iya. Contoh kalimat dalam keadaan ropa. Ja'at muslimatun. Itu dia. Kan sekarang ropa. Ja'at muslimatun. Kata muslimatun, tanda ropanya adalah apa? Dhammah. Kata muslimatun, tanda ropanya adalah dhammah. Jelas ini? Jelas pembahasan? Sampai sekarang siapa yang belum jelas? Kan ini tempat ketiga, sisa 1 tempat lagi untuk tanda ropa dengan dhammah. Siapa yang belum jelas? Isim mufrad, jamak taksir sama jamak muannas salim? Iya kan? Kan tambahan alif dan ta. Harus tanpa itu enggak dikatakan jamak muannas salim.
Iya. Dipaham kan? Iya. Jadi karena memang ciri-ciri jamak muannas salim adalah bi alifin wa ta'in mazidataini, kata Ibnu Hisham. Ciri jamak muannas salim itu dengan alif dan ta tambahan. Dengan alif dan ta tambahan. Paham kan? Jadi kalau tidak ada alif dan ta tambahan, bukan jamak muannas salim. Atau alif al tambahan, ta asli, bukan jamak muannas salim. Atau ta tambahan, alif asli, bukan jamak muannas salim. Harus alif dan ta-nya apa? Tambahan. Ada lagi? Tempat keempat dan tempat terakhir untuk dhamma. Tidak ada lagi tempat lain setelah ini. Apa itu? Dan fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu pada akhirnya. Termasuk yang beralamatkan dhamma adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya. Iya, lihat catatan 35. Lihat catatan 35. Yaitu fi'il mudhari yang sahih akhir, huruf akhirnya bukan alif, waw atau ya. Seperti kata yajlisu, yaqra'u, yaktubu, atau fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Bahkan ya, jadi langsung dua di sini karena penulis tidak membedakan sahih akhir dan mu'tal akhir. Jadi langsung sahih fi'il mudhari mu'tal akhir atau sahih akhir, itu akhirnya adalah alif, waw atau ya. Seperti kata yarda, yahdi, yad'u. Semua kata-kata ini tanda rupanya adalah dhammah. Apakah nampak seperti kata yajlisu, yaqra'u, yaktubu, atau tersembunyi seperti pada kata yahdi, yad'u, yarda. Paham kan? Dipahami sampai situ? Dipaham pernyataan sampai di situ? Tapi dengan syarat, ini penting. Tanda rupanya dengan dhammah. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Apa itu? Lihat ketentuan dan syaratnya. Kalau kita paham syaratnya ini nanti maka mudah menentukan tandanya. Pada akhir kata tersebut tidak bersambung dengan salah satu dari 5 hal. Paham kan? Pada akhir kata tersebut tidak bersambung dengan salah satu 5 hal. Apa itu? Lihat, yaitu alif yang bermakna 2 orang, waw yang menunjukkan banyak laki-laki, ya menunjukkan atas seorang wanita yang diajak bicara atau kamu perempuan. Nun niswah yang menunjukkan banyak wanita dan nun taukid yang menunjukkan makna sungguh. Paham syaratnya itu? Jadi itu yang saya bilang tadi. Tidak bersama alif, nun, ya kalau pas ada alif ada nun kan, jadi af'alul khamsah. Waw, nun, ya, nun, nun niswah, nun taukid. Lihat. Karena jika bersambung dengan alif, waw, dan ya, maka tanda i'rabnya adalah dengan tetapnya nun. Ya kan? Kalau ada fi'il mudhari antum tambahkan alif dan nun, ya, nun, waw, nun. Alamat i'rabnya apa? Bukan dengan dhammah, tapi dengan tetapnya nun. Bukan dhammah. Seperti contoh, taktubin, yaktubun, yaktuban. Perhatikan itu contoh. Yaktuban, yaktubun, taktubin. Apa tanda i'rabnya itu? Apa tanda i'rabnya kalau begitu modelnya? Subutun, nun, tetapnya nun. Dan akan datang pembahasan tanda i'rabnya. Akan datang pembahasan tanda i'rabnya. Karena ini baru pembahasan tanda i'rabnya dhammah itu nanti tuh. Kan ada itu dhammah, waw, alif, nun. Di sana nanti akan diulang itu. Yang beralamatkan nun itu ini maksudnya. Yang beralamatkan nun itu itulah yang diinginkan. Kemudian, dan jika bersambung dengan nun niswah, maka fi'il mudhari akan mabni di atas sukun. Sudah lewat kan? Kemarin itulah fungsinya itu ditambah. Kalau tidak sulit lagi kita di sini. Pokoknya kalau saya masukkan pembahasan berarti itu dibutuhkan sebelum datang pembahasan. Dipaham kan? Iya, jadi bukan ditambah sembarang. Seperti contoh yaktubana. Dan jika bersambung dengan nun taukid maka akan mabni di atas fathah. Yang kemarin juga kita ambil. Seperti contoh yaktubanna. Paham kan? Jadi kesimpulannya fi'il mudhari akan mu'rab di i'rab dengan tanda dhammah. Paham kan? Kalau dia tidak bersambung dengan sesuatu. Dan sesuatu itu ada berapa?
Ada berapa sesuatu yang dimaksud oleh penulis? 5. Apa itu? Alif, nun, waw, nun, ya, nun taukid, nun nisbah. Dipahamkan? Kalau ada alif, waw, alif, nun, ya, nun, waw, nun, subutun nun. Kalau ada nun taukid, fathah. Ada nun nisbah, sukun. Itu perlu dihafal dari awal. Sudah tempatnya dhammah? Nah, ada pertanyaan? Sebelum saya ke waw. Mubar, fadol. Karena saya sudah bilang kan, isim yang ismul ladzi lam yansharif kan isim mufrad. Cuman kan tidak bertanwin, disendirikan. Kan isim yang tidak bertanwin itu tidak keluar dari isim mufrad atau jamak taksir. Ya, isim mufrad jamak taksir dhammah. Tidak perlu, nanti saja yang keluar dari asal. Paham kan? Isim maksur, kan saya sudah bilang juga, dia isim mufrad. Isim mangkus, kan isim mufrad juga. Cuma karena bentuknya khusus disendirikan. Paham Mubar? Ada lagi? Siapa itu? Semua. Jadi kata isim mufrad ini mencakup ismul ladzi lam yansharif, ya, mencakup ismul ladzi la yansharif, ya, dan maksur serta mangkus, iya kan? Karena semua ini adalah isim mufrad. Atau nanti bisa ismul ladzi lam yansharif jamak taksir, bisa juga jamak taksir. Isim mangkus, maksur bisa juga jamak taksir. Dia bukan bentuk tersendiri. Cuman alamat rupanya nanti, domanya bisa dohir, bisa nampak, bisa sembunyi. Terus, paham pertanyaan yang Mubar itu? Kenapa di sini tidak ada isim maksur, mangkus, ismul ladzi la yansharif? Kita bilang masuk semua di isim mufrad. Makanya saya bilang waktu pembahasan waktu itu, ismul ladzi la yansharif itu isim mufrad atau jamak taksir. Cuman di pemula disendirikan supaya lebih, karena pemula itu cara mengajarkan pemula lebih dijelaskan semuanya, baru dia bisa paham. Kalau sudah tinggi sedikit cukup diisyaratkan dia sudah paham. Paham Mubar? Ada lagi? Sudah? Sudah ada? Jelas berarti ropa. Tanda ropa pertama dhammah. Kan dipastikan tabel Mubar. Apa tanda ropanya? Mutal akhir. Ini nahwu Mubar, huruf apa yang dia bahas? Kenapa antum urus ini? Berarti nanti harus kenapa ini fathah? Kenapa ini sukun? Hah? Iya kan, makanya ini mau tambahan atau asli? Kan ini kan tambahan. Kan kita bilang tadi tidak bersambung, berarti tidak ditambahkan padanya alif nun, waw nun, ya nun. Tidak bersambung, tambahan. Ini Mubar, tambahan atau asli? Pertanyaan saya Mubar, ini tambahan atau asli? Hah? Lam kali, Mubar bilang bisa asli, bisa tambahan. Fi'il itu Mubar berapa huruf? Paling rendah 3. Apakah antum bisa ragu ini asli atau tambahan?
Kalau antum bilang tambahan berarti saya bisa hilangkan. Ada fiil 2 huruf. Itu ciri tambahan. Dah, misalnya saya bilang mana contoh tadi yaktubu. Ini dah yaktubu. Kalau saya tambahkan waw di sini. Saya hilangkan ya. Berarti masih 4 huruf dah. Saya hilangkan waw. Berarti masih 3 huruf. Berarti waw tambahan. Paham maksudnya? Itu pembahasan nol itu mubad. Dari dulu kan kita bilang begini, ini kan sorop lagi antum tanya. Boy, jatuh pingsan kayak itu. Antum tanya itu sorop. Sorop itu kan sudah kita uraikan. Filter sedikit adalah apa? 3 huruf. Kalau mau tahu aslinya kembalikan ke 3. Kan sudah kita bilang itu disorop. Misalnya ini waw asli atau tambahan? Yad'u. Waw asli atau tambahan? Kembalikan ke asli. Hapus ya. Ketika antum hapus waw, sisa 2 huruf. Mungkin gak waw itu tambahan? Nggak mungkin. Nggak ada fiil 2 huruf. Fiil itu harus 3 huruf. Berarti waw asli. Masa antum bisa ragukan waw itu bisa asli bisa tambahan? Nggak mungkin kita ragukan. Orang sudah belajar sorob dasar. Antum sudah belajar sorob dasar. Masa bisa antum ragu itu? Kembali lagi kita dari nol itu kawan. Keluar maki dulu dari RBA masuk tahun depan. Supaya kita kembali lagi di awal tahun. Masa pertanyaanmu itu adalah seperti orang baru sorob yang dulu. Antara Idul Fitri sama Idul Adha. Antum tahu pertanyaanmu itu? Nah, apa yang antum tidak pahami di situ? Itu sih, waw asli atau bukan? Kan kita memang bahas fi'il mudhari. Terus ada apa dengan huruf mudhari'ah? Sebagai kata lain, dia itu orang lain. Wawnya itu. Seperti apa itu? Seperti apa itu? Lam yad'u. Kan begini mubar. Kan majzum dengan penghilangan waw. Kok bisa samar antara rofa sama jazm? Itu kan fi'il mudhari mutal akhir majzum dengan apa di tabel mubar? Nggak mungkin. Nggak mungkin ada kata majzum ada waw. Mana mungkin? Mungkin nggak? Lam yad'uwa. Gini, lam yad'uwa. Berarti kan dari nun, ada nun saudara, kan hilang nun. Yad'uwani kan begini. Yad'uwani, masuk lam. Lam yad'uwa. Kan hilang nun kalau ada alif. Ini kan tambah, ini. Tambah alif dan nun. Masalah dari situ apa? Apa bedanya ini sama situ? Masalahnya mubad ini campur. Ini kan ada jazm saudara. Kita lagi bahas rofa. Kita lagi bahas rofa. Nah kenapa datang contoh jazm? Kita rofa. Tahu di pembahasan sekarang? Apa pembahasan kita sekarang? Rofa. Fi'il mudhari kalau di rofa. Seharusnya antum jangan tanyakan yad'u, bilang yad'uwani. Supaya rofa juga, antum bisa bedakan dengan ini. Oh itu rofa dengan nun, karena ada alif dan nun. Ini rofa dengan dhamma, karena tidak ada itu semua. Kan kita sudah bilang tadi, fi'il mudhari kalau tidak bersama dengan 5 ini, maka marfu dengan tanda dhamma. Jadi kalau tidak ada itu 5, dhamma. Kapan ada? Beda. Kan apa gunanya catatan? Jangan sampai hayal. Kan sudah kita bilang di catatan, kalau bersama dengan ini, nun, bukan lagi dhamma.
Kalau bersambung dengan ini fathah. Kalau bersambung dengan ini sukun. Kan sudah kita bilang itu. Nah, atau belum? Apa masalahmu itu sebenarnya? Hah? Tidak mirip. Ada alat penjazm. Ketika ada alat penjazm, tidak ada waw, ada alif, ada nun, hatfun nun. Penghilangan nun itu masalahmu toh? Dia antum harus bedakan. Kalau seandainya ini yang dhamma ada alat penjazm, hilang waw. Paham? Kalau itu tetap ada waw, tetap ada alif, tetap ada ya. Bedanya tandanya adalah nun. Nah, siapa lagi yang punya masalah itu? Dia kasih tahu memang. Ulang. Tidak ada alat penjazm, baik. Tidak ada juga alat penasab, baik. Pasti ikan begini Muban. Iya doa. Masuk no. Maksudnya gimana itu? Saya tidak mengerti. Maksudnya antum mau begini, tambah alif setelah waw. Begitu. Mubar, kalau tambah alif harus ada nun. Kenapa antum tambah alif saja? Itu sudah pasangan saudara. Ini pasangan hidup mati ini. Nah, ada alif, ada nun. Kapan antum tambahkan fi'il mudhari alif, harus ada nun. Paham kan? Kalau antum tambahkan waw, harus ada nun. Tambahkan ya, harus ada nun. Iya kan? Jadi, tidak bisa antum tiba-tiba ini tambah alif saja. Hah? Iya kan? Kalau ada alat penasab kan dia dinasab. Nasabnya dengan apa? Tanda apa? Hilang nun. Ini masalahmu adalah kita baru rofa, kita sudah ke penasab dan penjazm. Antum lagi bahas apa sekarang? Fokus. Lagi bahas tanda apa sekarang? Tanda ropa kan? Tanda ropanya ini 4. Dengan apa? Dengan dhamma kan? Tapi kenapa dibahas nasab, jazm? Kan belum. Jadi tanda ropa itu ada berapa? 4. Apa itu? Dhamma, alif, nun, baru 3. Itu penuh hafal, pergi lagi di jazm sama nasab. Itu mau dulu. Li rafi arba'u alamat, ad-dhammatu wal alif wal waw wan nun. Wa amma ad-dhammatu alamatan li rafi. Itu mau dulu dihafal. Fil ismul mufradi wa jam'i taksiri wa jam'u salimi wal fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Itu mau dulu. Nah, jangan pergi jauh sekali pergimu itu. Ada lagi masalah ini? Siapa tahu punya masalah juga? Abdul Holik? Tidak ada masalahmu? Bilang memang. Alhamdulillah. Setelahnya wa amal waw. Nanti itu lagi tuh? Nanti lagi tuh? Atau sekarang? Baik. Iya, cukup waktu. Cukup. Wa amal waw. Adapun waw. Ambil lagi 1 biji, baru 1. Wa amal waw. Reza? Masih lanjut? Lanjut ah? Wa amal waw. Fatakunu alamatan lirraf'i. Adapun waw. Fatakunu alamatan lirraf'i, maka dia menjadi tanda untuk rofa. Jadi kalau waw menjadi tanda untuk rofa, ada waw, pasti dia tanda rofa. Untuk siapa? Fi maudhi'ain.
hanya pada dua tempat saja. Artinya saudara, tidak ada tempat ketiga yang beralamatkan rofa dengan waw. Tidak ada. Ini penelitian orang panjang sekali. Jadi waw menjadi tanda untuk rofa hanya pada dua tempat. Di mana itu? Fi jam'il mudzakkar salim. Pada jama' mudzakkar salim. Coba antum buka tabel. Jama' mudzakkar salim. Rofanya dengan tanda apa dibilang? Paham kan? Apa tanda rofanya jama' mudzakkar salim di tabel? Wow. Wa fil asma'il khamsati. Dan pada isim-isim yang 5. Coba antum buka asmaul khamsah. Waktu dicontoh rofa, tandanya apa? Dua itulah tempatnya. Tidak ada tempat ketiga. Tidak ada waw yang memiliki tanda rofa dengannya. Kecuali dua ini. Tidak ada tempat ketiga. Wahya dia adalah abuka wa akuka wa hamuka wa fuka wa du malin. Inilah asmaul khamsah. Catatan di bawah. Kita baca dulu terjemahannya. Dan adapun huruf waw, maka ia menjadi tanda untuk rofa pada dua tempat. Pada jamak mudzakkar salim, catatan 36. Jamak mudzakkar salim adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Itu jamak mudzakkar salim itu. Contohnya muslimun menjadi muslimuna muslimina. Kafirun menjadi kafiruna kafirina. Sobirun menjadi sobiruna sobirina. Paham kan? Itu contoh jama' mudzakkar salim. Kalau dibuat, cara membuat jama' mudzakkar salim adalah dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Lihat ya, cara membuat jama' mudzakkar salim adalah dengan menambahkan waw dan nun dan ya dan atau ya dan nun. Sebelum waw diharokati dhammah dan sebelum ya diharokati kasrah dan nunnya diharokati fathah. Pokoknya lengkap semua harokatnya. Iya. Seperti kata muslimun, muslimuna, muslimina. Itu hanya contoh. Banyak kata yang harus antum bisa buat. Paham kan? Iya. Contoh kalimat dalam keadaan rofa. Ja'a muslimuna. Maka kata muslimuna dirofa dengan tanda waw karena dia jama' mudzakkar salim. Jelas ini? Itu satu contoh saja. Kan ini buku kedua kita insya Allah paham itu. Ingat pembahasan penulis gabung. Gabung apa itu? Yaitu mengenal kata itu sekaligus tanda irobnya. Beda kalau waktu di Miftah. Kita kenali dulu katanya. Baru di tahap kedua baru kita kenal tandanya. Dipahami nih? Kalau sini langsung satu kali jalan untuk dua itu. Kenal kata mufrad itu apa? Dan tanda rofanya apa. Jadi satu kali jalan. Makanya matan jurumiyah lebih ringkas. Paham kan? Matan jurumiyah lebih ringkas. Antum bisa paham ini? Makanya ini sekali lagi. Kalau dijadikan dasar, inilah tantangannya. Ya, antum siap-siap bagaimana cara memahamkan. Kalau dijadikan dasar. Iya. Selesai. Kemudian ya asmaul khamsah ya. Dan pada asmaul khamsah yaitu abuka, akuka, hamuka, fuka, dumalin. Catatan 37. Asmaul khamsah itu huruf akhirnya bisa waw, alif, dan ya. Jadi catatan pertama ya. Itu asmaul khamsah. Huruf akhirnya itu bisa alif, waw, ya. Jika sebelum waw harokatnya di dhammah. Sebelum alif di fathah. Dan sebelum ya di kasroh. Adapun kapan penggunaan waw, ya, maka jawabannya ketika dirofa. Ini sekarang. Kalau antum bertanya, kapan penggunaan waw? Jawabannya ketika dirofa. Seperti contoh, ja'a abuka wa akuka wa hamuka wa fuka wa dumalin. Paham kan? Contoh itu. Semua kata tersebut dirofa dengan tanda waw. Karena semuanya adalah asmaul khamsah. Jelas kan? Dan akan menggunakan alif atau ya. Dan akan menggunakan alif atau ya. Nanti kita akan mengetahuinya pada pembahasan tanda nasab dan jar insya Allah. Jadi begitu Mubar. Jadi kalau belum datang waktunya akan datang insya Allah. Jangan kasih tahu dulu semua muridnya. Jadi di pembahasan rofa dengan dhamma, bahas juga rofa dengan tetapnya nun. Bahas juga nasab dan jazm dengan penghilangan
Nun, akhirnya muridnya bilang, susahnya bahasa Arab, Ustadz, mundur dulu, banyak kesibukan. Gara-gara gurunya campur, tante, mie soto masuk juga mie goreng. Kan tidak enak rasanya mubar. Alhamdulillah. Jelas berarti ini? Selesai. Baru dua ini. Dhamma dan waw. Masih ada dua lagi. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Nun taukid? Tidak mungkin. Nun taukid tidak akan pernah masuk pada fi'il madi. Dah? Sudah? Alhamdulillah. Baik. Takdirnya begitulah. Targetnya hari ini selesai tanda ropa. Tapi jangan salahkan tau mubat. Jangan mencela dia atas takdir. Iya. Kan target kita adalah selesai tanda ropa 4 itu. Tapi karena mubar tadi, cuman kita tidak mencela dia atas takdir itu. Sudah ditulis apa yang kita akan lakukan hari ini. Paham mubar? Alhamdulillah. Jangan sampai nanti gara-gara kau kita lambat. Ya, enggak. Itu sudah takdir. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah.